Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faida Mustafa. Hari ini saya akan mereview novel yang bernama Jenderal Jevano. Penulisnya adalah Amanda Audria dan penerbitnya adalah Akad. Novel ini jumlah halamannya ada 269 halaman. Di belakang novel ini terdapat sinopsis. Mari kita baca. Samudra Jevano Bagaskara dan Satrial Jenderal Bagaskara, anak kembar identik dengan kepribadian yang bertolak belakang. Jevano yang hobi membaca buku, pintar, dan sering berpartisipasi dalam olimpiade. Sedangkan Jenderal adalah anak yang hobi tawuran, nongkrong, namun ia juga berprestasi di bidang taekwondo. Kedua sifatnya memang sangat berbeda, tapi siapa sangka kalau nyatanya hubungan mereka sangat baik dan saling melengkapi satu sama lain. Semuanya berjalan lancar sampai suatu ketika sebuah tragedi membuat keduanya terjerat dalam sebuah masalah yang besar yang pada akhirnya menghancurkan keduanya. Sebuah tragedi yang membuat salah satu dari mereka berusaha keras untuk menolak fakta yang sebenarnya. Akankah bisa keluar dari permasalahan tersebut? Atau pada akhirnya faktalah yang bisa menampar keduanya menuju realitas. Novel ini bercerita tentang ada sepasang anak kembar yang bernama Jenderal dan Jevano. Jenderal Jevano lagi berusia 17 tahun dan lagi berulang tahun juga. Dan Jenderal pertamanya yang duluan mau ngajak Jevano, ayo kita ke bukit. Kata Jevano, oke, ayo gitu. Tapi ini ke bukitnya itu berdua saja, karena yang ulang tahun cuma 2 orang. Di situ yang menyetir adalah Jenderal dan yang duduk di sampingnya Jenderal adalah Jevano. Dan sampailah di bukit. Di bukit banyak sekali kegiatannya. Ada foto-foto, ada makan-makan, ada lihat pertandingan gitu, dan akhirnya pulang. Dan pas pulang di perjalanan Jenderal mengantuk, akhirnya setirnya oleng dan kecelakaan. Bau obatanlah yang pertama kali Jenderal rasakan. Dia bingung, kan tadi pertama kali kita di bukit, kok sekarang di rumah sakit? Jenderal menyadari sesuatu dan akhirnya dia bilang ke mamanya, "Mah, kenapa saya bisa di sini?" Dan akhirnya dia menyadari kalau Jevano sudah tidak ada di sampingnya lagi. Tak lama kemudian, seorang suster masuk. "Maaf mengganggu, Dok, blue code pasien ICU." Dan itu terjadi pada kembarannya, Jevano. Jenderal berusaha untuk bangkit dari kasurnya. Apakah Jevano sedang berada di ambang kematian? Dokter menghela napasnya berat. "Saya minta maaf, saya sudah melakukan segalanya." Sabtu, 23 April, pukul 23.40, Jevano telah dinyatakan menghembuskan napas terakhirnya dan pulang ke pangkuan Tuhan. Tak menyangka kalau mereka dapat kabar seperti ini langsung di depan mata mereka. Tangisan Jenderal pecah saat itu. Ternyata ulang tahun ke-17 buruk sekali ya. Jenderal menangis sangat keras dan dia tidak percaya. Dan setelah itu Jenderal pingsan dan dia koma 3 hari. Setelah dia pulih kembali, dia dinyatakan mempunyai amnesia disosiatif. Apa itu amnesia disosiatif? Yaitu trauma pasca kejadian itu yang usahakan untuk kubur dalam-dalam, bikin gak ingat sama apa yang terjadi. Dan hal itu juga yang bikin jadi halusinasi dan menganggap kalau dia itu ada di sini. Jadi Jenderal itu menganggap kalau Jevano itu masih ada, dia bisa lihat Jevano, tapi ternyata bukan, ternyata Jevano sudah nggak ada. Dan yang bisa lihat
Jevano itu cuma jenderal, karena dia tuh halusinasi kalau misalnya kembarannya Jevano ini masih ada, ternyata enggak. Cerita singkatnya, sekarang gue minta, ayo jalani ke masa depan. Kita tinggalin yang udah pernah terjadi. Bukan maksud gue ngelupain semuanya, apalagi ngelupain Jevano. Bukan. Soal Jevano, setelah hari ini gue sadar itu cuma halusinasi. Dia nggak pernah muncul. Tinggalin yang udah pernah terjadi dan jalan terus ke depan. Kalau kalian penasaran sama ceritanya, ayo beli buku ini. Buku ini recommended banget. Buku ini bergenre I don't know, aku juga tahu. Karena dia juga sad, tapi dia juga happy. Ya, begitu. Novel genre Jevano sangat bagus dan recommended banget untuk orang yang suka cerita sad, tapi happy ending. Novel ini memberi motivasi walaupun saudara kembar yang memiliki kepribadian yang berbeda, namun suatu kejadian yang menghancurkan keduanya, mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Dari sampul ini juga kelihatan ada 2 anak laki-laki, yaitu Jendral dan Jevano. Bagus, aku suka sampulnya. Dan di sini ada pembatas buku. Dan di sini ada foto, ini foto jenderal, ganteng ya. Terus di sini juga ada Day without Jevano. Jadi ini kayak surat yang ditulis sama jenderal untuk Jevano. Jadi ini hari tanpa Jevano gitu. Setiap buku memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sampulnya bagus, menarik, dan pas sama isi bukunya. Ada seorang anak kembar cowok di sini, dan ya bagus. Dan kekurangannya itu, saya itu suka novel yang ada daftar isinya, jadi biar nggak bingung gitu. Tapi gak apa, tetap bagus kok. Sekian review novel dari saya. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.